Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 21 Agustus 2022 dengan judul Darahnya tercurah bagi banyak orang. Ayatnya terdapat di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anak-anak Tuhan, betapa berharganya janji itu. Betapa penuhnya penebusan juru selamat atas kesalahan kita. Sang penebus dengan kasih yang tak dapat diubah masih memohon darah sucinya demi orang berdosa. Tangan yang terluka, lambung yang tertusuk, kaki yang rusak, dengan fasihnya memohon bagi orang-orang yang jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tak terbatas. Sikap kerendahan hati yang tiada tara. Baik waktu manapun peristiwa tidak dapat mengurangi kemanjuran korban penebusan, seperti dupa yang harum naik ke surga, dan Harun memercikkan darah ke atas tahta belas kasihan di kemah suci Israel pada zaman dahulu dan membersihkan orang-orang dari rasa bersalah. Demikian juga jasa anak domba yang telah disembelih diterima oleh Tuhan pada hari ini sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan darah yang sudah dicurahkan, maka dalam angan-angan kita menggabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita tampaknya sedang melalui taman yang disucikan oleh sengsaranya yang menanggung dosa dunia. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya pendamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yesus Maha Mulia di surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita dan pikiran tentang Golgota menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Allah dan anak domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita. Karena kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, sungguh indah pekabaran pada saat ini untuk dapat kita renungkan bagaimana darah Yesus tercurah bagi banyak orang untuk penebusan dosa-dosa. Firman Tuhan katakan tadi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bila mana kita merenungkan ini, bila mana kita selalu mengingat, mengarahkan mata hati kita tertuju kepada Bukit Golgota, di mana tempat penyaliban Yesus Kristus, tercurah darahnya dan menderita demi saudara dan saya, maka tentunya hati kita akan dilunakkan, hati kita akan dilembutkan, dan kita akan merasa jijik untuk melihat dosa, bahkan di dalam melakukannya, dan kita akan bertobat. Inilah menjadi harapan Kristus di dalam doanya, sehingga dia selalu memohonkan, bahkan rohnya pun berdoa bagi saudara dan saya, supaya kita menerima pengorbanan itu. Oleh karena begitu pentingnya, sehingga Yesus mengajarkan dan meninggalkan teladan untuk kita selalu ikuti, yaitu di dalam perjamuan kudus, dengan kita menikmati roti dan anggur yang tidak difermentasi dan tidak beragi, menjadi perlambang daripada tubuh dan darah Kristus yang tidak bercacat dan bernoda, tidak ada dosa, tercurah bagi penebusan dosa manusia. Dan pada saat kita melakukan itu, maka kita melihat dan mengingat kembali peristiwa itu untuk menyadarkan kita bahwa dosa itu membawa maut, membawa kematian, dan darah Kristus akan membawa kita untuk diselamatkan. Semoga kita dimenangkan senantiasa, dan setiap hari kita melihat Yesus yang selalu memanggil kita untuk datang kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tak berkesudahan untuk melihat dan memandang kami manusia sebagai ciptaan-Mu yang sempurna,
dan yang agung mulia ini ya Bapa. Sehingga di dalam kelemahan kami untuk hidup di dalam dosa, maka Tuhan datang untuk menebus kami dengan mengambil bagian sebagai wujud manusia, menderita dan mati, bahkan Engkau bangkit menjadi pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, semoga ini akan menguatkan kami senantiasa. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan, dimanapun berada pada kesempatan ini. Sementara kami hidup di dalam penantian itu ya Bapa, kami juga harus hidup dan melakukan segenap tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami tetap dapat berbahagia, bersuka cita, menjalankan akan kehidupan untuk dapat menjadi saksi kebenaran-Mu. Tolonglah umat-umat Tuhan dimanapun berada, penuhilah kami dengan sukacita dari surga. Umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit ya Bapa, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, memberikan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Demikian juga bila mana umat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan berduka oleh karena ditinggalkan orang yang dikasihi, Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi kekuatan dan penghibur bagi mereka, sehingga iman mereka selalu diperteguhkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan ya Bapa. Biarlah Engkau akan gunakan itu untuk menjadi saluran kasih, membawa kepenuhan dalam segala keperluan dan kebutuhan hidup, dan juga umat-umat Tuhan dapat menjadi terang dan saluran kasih bagi sesama. Bapa di sorga, begitu banyak orang-orang tua yang kami kasihi, yang hidup dalam menjalani masa indah masa tua mereka. Biarlah mereka tetap berada dalam tuntunan-Mu juga, untuk tetap setia dalam menantikan Tuhan, menggunakan waktu mereka untuk melayani Engkau. Ya Bapa, cukupkanlah dalam segenap keperluan dan kebutuhan kehidupan mereka. Hamba mendoakan juga bagi para janda-janda dan anak-anak yatim piatu yang dalam keadaan membutuhkan. Tuhan akan mencukupkan dalam semua kebutuhan dan keperluan mereka. Ya Bapa, tentu di samping itu banyak umat-umat Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Biarlah berkat khusus Tuhan limpahkan dengan kesehatan dan panjang umur serta iman pengharapan diteguhkan. Semoga kasih dan berkat yang sama kami nikmati menjalani hari ini Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.